Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Asterini, NIM 18060040, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya bikin untuk melengkapi nilai tugas praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Hadi Setiaputra SE MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran, dan rencana aspek pemasaran yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan produsen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. 1. Penentuan pasar. Dalam strategi pemasaran, maka makna pasar itu sangat luas sehingga pengusaha harus memilih yang tepat mana bagian tertentu, pasar mana saja yang akan dilayani. Semua ini agar sang pengusaha bisa fokus melayani bisnisnya. Yang kedua, perencanaan produk. Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang siap dilepas di pasar, kita perlu menyusun perencanaan produk yang disesuaikan dengan target pasarnya. Yang ketiga yaitu manajemen harga. Manajemen harga adalah bentuk upaya yang paling strategis dalam mengawali persaingan. Bisa berawal perhitungan yang matang secara internal, kemudian dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat yaitu distribusi. Distribusi merupakan bagian dari strategi yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga ada tiga pihak yang akan dipuaskan. Pertama, produsen, kedua, agen, dan ketiga, konsumen. Yang kelima yaitu komunikasi dan promosi. Dalam komunikasi ini menjadi inti yang patut disusun dengan baik, karena ini yang akan menjadi awal pertemuan atau awal hubungan berupa informasi-informasi. Komunikasi ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi antara penjual dan pembeli secara langsung, pembentukan media pendukung. Kemudian yang tepat akan meningkatkan persepsi yang baik ke pasar. Yang terakhir yaitu tentang rencana pemasaran dalam usaha saya. Yang pertama, buat inventaris keterampilan. Saya akan membuat daftar apa yang sangat saya kuasai dan apa yang saya inginkan dari pelanggan ketika merek saya berada di pasar. Keahlian yang saya miliki akan membentuk dasar dari definisi merek yang saya jual. Yang kedua, mengetahui kebutuhan pelanggan. Dari daftar keterampilan yang saya miliki, saya akan mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan pelanggan dan memikirkan hal-hal yang disukai pelanggan. Yang ketiga yaitu fokus pada apa yang membedakan merek kita dengan merek yang lainnya. Penting bagi merek yang ingin kita pasarkan agar berbeda dengan merek lainnya. Tentu saja pengalaman merek yang saya pasarkan pada akhirnya akan membedakan dengan merek yang lainnya. Tujuannya adalah menjadi berbeda dan lebih baik daripada pesaing lainnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.